pertama, pengertian bunyi. Bunyi merupakan getaran yang merambat melalui suatu medium. Nah, untuk syarat terjadinya bunyi, yang pertama, harus ada sumber bunyi. Contohnya misalkan sirine, atau yang kedua bisa berawal dari alat musik, atau misalkan juga dari suara, seperti Kak Laila. Yang kedua, harus ada zat medium atau perantara, bisa dari zat padat, zat cair, atau zat gas. Untuk gambar ini, contoh perantaranya adalah dari tali. Yang ketiga, syarat terjadinya bunyi harus ada pendengar. Kalau misalkan adik-adik sudah berbicara tapi tidak ada yang mendengarkan, berarti adik-adik sama saja tidak mengeluarkan bunyi. Selanjutnya adalah sifat-sifat dasar bunyi. Sifat bunyi yang pertama, bunyi dapat dipantulkan atau melakukan refleksi. Nah, sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dipadukan atau melakukan interferensi. Contohnya misalkan adik-adik sedang melakukan paduan suara. Kita memadukan suara yang tinggi dan suara yang rendah, tapi yang didengar hanya satu suara. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah menurut besarnya frekuensi, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya bisa didengar oleh anjing dan juga jangkrik. Nah, yang kedua adalah bunyi audiosonik, di mana frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi inilah yang dapat kita dengar, yaitu didengar oleh manusia. Oke, selanjutnya yang C adalah bunyi ultrasonik, di mana bunyi ini frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Contohnya dapat didengar oleh kelelawar dan juga lumba-lumba. Selanjutnya, menurut keteraturan frekuensi, bunyi dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah bunyi desah, di mana bunyi yang dengan frekuensinya tidak beraturan. Nah, contoh dari bunyi desah ini yang pertama adalah bunyi daun yang ditiup angin. Yang kedua adalah suara air terjun. Yang ketiga, suara ombak. Dan yang keempat adalah suara angin. Suara-suara tersebut frekuensinya tidak beraturan. Nah, yang kedua adalah nada, yaitu bunyi dengan frekuensi yang beraturan. Biasanya keluar dari alat-alat musik atau juga bisa dari tangga nada. Contohnya seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu frekuensinya semuanya beraturan. Selanjutnya, besaran dan satuan dalam bunyi yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita harus tahu berapa frekuensi bunyi. Frekuensi bisa dihitung dengan N/T. Nah, untuk satuan frekuensi sendiri adalah Hertz. Yang kedua, kita harus tahu cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi di sini bisa dicari dengan 2 cara. Yang pertama, bisa dicari dengan lambda atau panjang gelombang dikali frekuensi. Yang kedua, dari jarak per waktu. Untuk satuan dari cepat rambat adalah meter per sekon. Oke ya, keterangannya ada di samping, bisa dilihat. Selanjutnya adalah teori-teori tentang bunyi. Yang pertama, kuat lemahnya bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudo. Yang kedua, tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Yang ketiga, bunyi merambat melalui zat perantara. Zat perantaranya ada 3, bisa dari zat gas, zat padat, dan juga zat cair. Yang keempat, cepat rambat bunyi tergantung dari kerapatan dan suhu. Semakin rapat zat perantara, maka bunyi cepat rambatnya akan semakin cepat. Dan semakin tinggi suhu, maka cepat rambat bunyi juga akan semakin cepat. Yang kelima, bunyi merambat paling cepat pada zat padat dan paling lambat pada zat gas. Contoh soalnya dapat kita lihat pada gambar berikut.
Guruh terdengar 2 sekon setelah terjadi kilat. Bila cepat rambat gelombang bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, hitunglah jarak terjadinya petir dengan pendengar. Nah, jawabnya bisa seperti ini ya. Yang pertama, diketahui waktu terjadinya adalah 2 sekon. Kecepatannya adalah 340 meter per sekon. Ditanyakan berapa jaraknya. Nah, kita bisa menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi 340 dikali 2 yaitu 680 meter. Contoh soal yang kedua, frekuensi sebuah sumber bunyi adalah 400 Hz. Jika panjang gelombangnya adalah 50 cm, maka berapa cepat rambat gelombang bunyi tersebut? Jawabnya, yang pertama, diketahui frekuensi adalah 400 Hz. Lalu panjang gelombangnya adalah 50 cm. Nah, kita harus ubahnya menjadi meter. Jadi 0,5 meter. Selanjutnya yang ditanyakan adalah kecepatan. Untuk mencari kecepatan, kita bisa menggunakan rumus panjang gelombang dikali frekuensi, yaitu 400 dikali 0,5.